Setelah penangkapan itu, T-Bag pergi menghampiri Michael Chase untuk meminta dibuatkan kartu keanggotaan industri pekerja karena jika tidak, dia yang namanya sudah bersih pun bisa lebih leluasa jika ingin melaporkan rencana pelarian mereka semua. In California? Tell the badge here about it. Because if you don't want to, I certainly could. Lungsing mendengar T-Bag yang terus merengek, pada akhirnya Abruzzi memasukkan si T-Bag atas saran yang diberikan oleh Michael, dan ketika semua sipir termasuk Bellick sudah pergi, Michael langsung membobok lantai dengan diikuti oleh anggota lain, dan agar aksi mereka tidak ketahuan, Michael menggunakan semacam karpet untuk meredam suara agar pekerjaan mereka bisa lebih mudah tanpa takut akan ketahuan. Ketika sedang mandi, Michael dihampiri oleh pacar baru T-Bag untuk meminta bantuan agar menyelamatkannya dari si T-Bag itu sendiri. Yang bertepatan dengan itu, T-Bag juga datang ke sana membuat si anak baru langsung pergi saat itu juga. T-Bag meminta maaf atas apa yang si anak katakan kepada Michael, di mana Michael sendiri juga mengajukan sebuah permintaan, yaitu agar T-Bag tidak terlalu kasar pada si anak. Burau kembali memohon dan mengemis pada Henry agar bersedia untuk membantu putranya yang kini berstatus buron. Henry tentu tidak bisa seenaknya membantu orang luar meski dia sangat ingin membantu, dan karena Henry tidak bisa diharapkan, Burau meminta agar dia mengeluarkannya saja meski hanya sebentar untuk mencari Junior karena ia tahu di mana keberadaan Junior saat ini. Son is a prime suspect in a double homicide. Singkat cerita, Michael CS kembali melakukan penggalian ketika sedang bekerja di gudang. Kemudian mereka membuang batu hasil galiannya ke lapangan agar untuk menghilangkan jejak dari bekas galian tersebut. Namun sayang, aksi mereka disadari oleh si apoteker bernama Miles. Yang bertepatan dengan itu, Fox Ripper kedatangan lagi narapidana baru yang kali ini jauh lebih muda, tidak dewasa, sehingga akan sulit bagi mereka untuk beradaptasi di tempat tersebut. Dan ketika kembali ke sel, Michael melihat pacar baru T-Bag mengikatkan spray di lehernya dan Michael bercerita kepada Burau terkait kejadian menyakitkan yang tadi ia lihat tepat di depan matanya sendiri. Burau yang tahu jika adiknya sangat baik hati tentu sedikit merasakan apa yang Michael rasakan saat ini, di mana Burau sendiri meminta agar Michael tidak terlalu larut dalam rasa bersalahnya karena memang tidak setiap orang pada momen tertentu bisa Michael bantu. Michael adalah manusia, cobalah sesekali merasa tidak peduli dengan sekitarnya. Ingat dengan tujuan utamanya berada di sana, yaitu membantu Burau melarikan diri. Do whatever you gotta do to get us out of here. Please. Takut jika semua privilege-nya dicabut, Abruzzi dengan setengah panik langsung menghubungi koleganya untuk meminta penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi. Namun baru saja menelpon, koleganya tidak mau berbicara dengan Abruzzi dan hanya menyuruh asistennya saja. Kemudian langsung mematikan telepon tersebut sehingga dapat disimpulkan jika saat ini Abruzzi sudah dikhianati. Ketika sedang bekerja, salah satu penjaga masuk ke dalam gudang dan meminta agar semua pekerja keluar sampai si penjaga itu kembali memanggilnya. Yang ternyata pria itu malah melakukan hal tak senonoh yang hampir saja membongkar pekerjaan rahasia para pekerja, di mana Michael dan yang lain akhirnya bisa bernapas lega karena si penjaga terlalu fokus dengan aktivitasnya sampai tidak menyadari keberadaan lubang di bawah meja tempatnya beraktivitas. Another inch, you need to found it. Tepat setelah bekerja, Abruzzi dibesuk oleh sekretarisnya yang datang ke sana untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan alasan kenapa uang bulanan yang seharusnya dikirimkan kepada Bellick kali ini tidak dia kirimkan, di mana si sekretaris menjelaskan jika saat ini bisnis Abruzzi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga si sekretaris tidak bisa menghamburkan uang lebih dari ini demi kesehatan perusahaan. Is that a problem? You know where to contact me if you need anything else. The same goes for you. Ketika hendak kembali, kolega Abruzzi yang bernama Pili juga datang untuk membesuk, bukan untuk menemui Abruzzi, melainkan untuk menemui anak buah Abruzzi di penjara, sehingga besar kemungkinan jika si Pili sudah benar-benar membuang Abruzzi karena tidak dibutuhkan lagi.
Abruzzi yang penasaran dengan percakapan antara Philip dengan anak buahnya pun lantas menghampiri si anak buah ketika dia sudah berada di area lapangan penjara, di mana kali ini si anak buah rupanya sudah diangkat menjadi bos baru dalam lingkaran Abruzzi, sedangkan Abruzzi sendiri ini pangkatnya diturunkan dan hanya napi biasa yang tidak boleh bersikap seenaknya. Kill you in a heartbeat. Singkat cerita, kini semua orang sudah berada di area selnya masing-masing. Twinner yang masih belum menyadari posisinya terus saja mengganggu napi senior yang sebenarnya sangat tidak boleh diganggu. Dan ketika Twinner mendapatkan sebuah peringatan dengan satu pukulan telak, di sanalah si cabul T-Bag datang untuk menjadi seorang pahlawan dengan niat ingin memilikinya, di mana Michael sendiri mulai memperhatikan apa yang T-Bag lakukan dan tak akan membiarkan si T-Bag mengingatkan kembali akan luka lama yang masih belum pulih. Dan ya, T-Bag mulai mendekati Twinner dengan pendekatan yang bisa dibilang layaknya bayawa konvensional. Dia mula-mula mengajaknya berbicara, berbagi sedikit cerita tentang masalah yang dihadapi Twinner, kemudian memberikan sedikit sentuhan yang malah berakhir seperti ini. What the hell you doing? No. Sejak kejadian itu, T-Bag terus saja mengganggu Twinner sampai dia menangis terseduh-seduh saking ketakutan, di mana Michael hanya bisa melihat dari kejauhan sambil memikirkan cara bagaimana bisa mengatasi hal ini. Ketika sedang melihat-lihat rumah hutan, Veronica tak sengaja melihat senjata di dalam rak kitchen set. Ia yang melihat hal itu tentu langsung menanyakan siapa pemiliknya. Nick yang tidak senang dengan nada dari pertanyaan Veronica tentu sedikit menasehati agar untuk tidak bader dengan menggeledah seisi rumah. Bukan tidak boleh, tapi Nick merasa jika Veronica sudah kelewat batas dan seolah tidak mempercayai rekan satu-satunya yang dia punya. Dan jika ketidakpercayaan itu terus dia pertahankan, maka Veronica boleh saja pergi dari sana jika dia mau. Toh si Nick ini tidak sedikit pun merasa rugi dengan hal tersebut. You know something? I got enough crap to deal with. You want to go, you go. Merasa bersalah, Veronica memutuskan untuk meminta maaf atas ketidaksadaran dirinya yang tak tahu berterima kasih. Nick yang sejak awal memang berhati baik pun tentu memaafkan kesalahan rekannya itu, di mana mereka akan kembali mencari barang bukti ketidakbersalahan Burau dengan mengunjungi istri dari kakak si wakil presiden untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Way I see it, we're just gonna be running in circles if we think we're gonna find exculpatory evidence before the execution. Proof he didn't do it. Masih penasaran dengan siapa Michael sebenarnya, Sarah mulai mencari tahu terkait catatan kesehatan Michael lewat seorang detektif yang ia kenal, di mana Michael rupanya sampai saat ini masih membayar iuran BPJS kesehatannya bukan untuk dokter, melainkan seorang psikiater, sehingga hal itu bisa membuktikan jika sebenarnya Michael tidak memiliki masalah dengan kesehatan, melainkan hanya memiliki sebuah kelainan. Sorry, psych isn't psychiatric? Dari informasi yang didapat dari si detektif, Sarah langsung pergi menemui psikiater langganan Michael. Di sana, Sarah menanyakan terkait kondisi Michael sampai harus berkonsultasi pada psikiater yang ternyata Michael memiliki sebuah kondisi yang disebut dengan inhibisi laten atau suatu kondisi yang mengakibatkan seseorang lebih terbuka oleh stimulus atau rangsangan respon sensorik yang masuk dari lingkungan sekitar. Misalkan kita sebagai manusia biasa hanya akan bisa melihat wanita cantik dengan busana luar yang dipakai seperti wanita konvensional. Namun berbeda dengan penderita inhibisi laten, dia bisa melihat wanita cantik dan memproses beberapa hal harum seperti pakaian, dalaman, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan karena berpotensi akan terkena dolar kuning. Well, people who suffer from low latent inhibition see everyday things just like you or I do. Their brains are more open to income stimuli in the surrounding environment. Other people's brains, yours and mine, shut out this information. We have to do it in order to keep our sanity. Penderita inhibisi laten dengan IQ rendah akan selalu berakhir dengan gangguan jiwa. Namun jika penderita memiliki IQ yang tinggi, maka dia akan menjadi seorang jenius kreatif. Dan Michael ini berada di posisi ber-IQ tinggi. Namun ada satu lagi masalah yang Michael miliki. Akibat penyakitnya itu, Michael sangat sensitif dengan lingkungan sekitarnya, terlalu peduli dengan orang lain, terlalu baik hati. Bahkan Michael lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada keselamatan dirinya sendiri. Do you think Michael's
a genius? Well, I think that word's been derogated in the media these days. But in the classic sense of the word, yes, I do. Something interesting happened to Michael. He became very attuned to all the suffering around him. He became a rescuer, one of those people who are more concerned with other people's welfare than their own. I didn't know all this about him. Burau yang masih belum diberikan wewenang untuk menghubungi anaknya memohon kepada salah satu sipir agar membiarkannya menelpon. Awalnya si sipir menolak dengan alasan menyalahi aturan, namun karena merasa kasihan, si sipir itu akhirnya memberikan izin dengan syarat tidak boleh sampai melakukan sleep call, VCS, dan lain-lain, sehingga Burau langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menghubungi sang anak saat itu juga. Please. Untungnya Junior terus memegangi HP-nya sehingga ia bisa mengangkat panggilan dari Burau. Junior bercerita jika saat ini ia berada dalam pelarian akibat dikejar oleh dua orang misterius yang telah menghabisi ibu dan ayah tirinya. Dan ketika percakapan masih berlangsung, Paul dan Daniel malah berhasil menemukan keberadaan Junior sehingga They're here. Who's here? Junior langsung memasuki area parkir untuk bersembunyi. Burau yang kehilangan kontak dengan sang anak tentu merasa panik dengan apa yang menimpa anaknya saat ini tanpa bisa melakukan apa-apa. Di mana Junior sendiri berada di bawah salah satu mobil yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi Paul saat ini, sehingga Junior yang tak ingin tertangkap mulai merangkak dari satu mobil ke mobil yang lain berharap Paul dan Daniel tidak bisa menemukannya. Nick dan Veronica sendiri saat ini baru sampai ke tempat di mana istri almarhum sarapan. Di sana, Nick mulai menanyai apa yang sebenarnya terjadi dan apa motif tentang pembunuhan yang dilakukan terhadap suaminya. Di mana si istri menjawab, jika pembicaraan ini mungkin akan sangat panjang. Beliau menjelaskan jika suaminya yang merupakan CEO dari Ecoville telah melakukan korupsi besar-besaran di perusahaan sehingga kematiannya menjadi sebuah berkah bagi para investor yang menaruh uang mereka di perusahaan si suami. Entah apa maksud dari perkataan si istri, karena memang saya sendiri masih bodoh di bidang investasi. Namun yang pasti, menurut si istri, besar kemungkinan Burau tidak melakukan pembunuhan karena logikanya, untuk apa dia melakukan hal itu, tidak ada keuntungan sedikit pun. Berbeda dengan para investor yang akan mendapatkan uangnya kembali setelah si suaminya mati. If I didn't know for sure Burroughs pulled that trigger, I'd say it was any one of these people in this restaurant. We're talking $500 million, Mr. Sisler. People have killed for a lot less. Singkat cerita, malam pun poek Nick mendapatkan pesan suara dari Junior tepat ketika dia baru sampai ke rumah hutan. Kemudian langsung menghubungi Junior untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Junior meminta Veronica untuk datang menjemput sebelum Paul dan Daniel menangkapnya. Yang ternyata alasan kenapa Paul dan Daniel selalu tahu lokasi Junior karena mereka melacak ponsel milik Junior. Dan meski malam itu mereka bisa saja menghabisi Junior di tempat, Paul lebih memilih untuk menunggu, di mana hal itu dia lakukan karena Junior akan membawanya kepada Nick dan Veronica, kemudian akan menghabisi mereka bertiga secara bersamaan. It's like a bird in the hand just became three. Make sure you keep your cell phone on, okay? I go. need to be able to... Wait, Mercer. Okay. All right, bye. Esok harinya Junior pergi ke alamat Veronica dengan menaiki bus Prima Jasa yang di sana sudah ada Paul dan Daniel yang menunggu sejak lama. Kemudian ia menaiki bus tersebut untuk menangkap Junior yang menurut alat pelacaknya berada di dalam bus tersebut yang ternyata ya, Junior berada di lokasi lain dengan Veronica dan Nick yang sedang menunggunya. Ternyata semalam lewat SMS, Veronica menyuruh agar Junior meninggalkan ponselnya di dalam bus yang lain karena Veronica tahu jika saat ini ponsel Junior sedang dilacak. Burau sendiri terlihat uring-uringan karena belum mendapat kabar apapun dari Junior. Yang di tengah rasa gundah gulananya itu, beliau mendapat sebuah surat dari Veronica yang isinya menyatakan jika saat ini Junior sedang baik-baik saja.
Kesal dengan apa yang menimpanya saat ini, Abruzzi berniat untuk membuat perhitungan pada mantan anak buahnya yang berkhianat. Ia memecahkan salah satu bohlam, kemudian turun ke ranjang si anak buah, dan yang terakhir bertindak seperti ini. Beberapa jam kemudian, semua napi kembali dikencarkan atau dikeluarkan dari sel, di mana anggota industri penjara akan kembali bekerja seperti biasa. Dan ketika memasuki gudang, Michael tiba-tiba saja mengambil sebatang linggis dan... Ya, itu adalah sebuah peringatan untuk T-Bag agar dia tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, dan jika melakukan hal itu lagi, maka jangan salahkan Michael atau yang lain jika dia mendapatkan perlakuan lebih dari ini. You and I may be stuck together in this little dance, but I call the shots. First shot, that kid out there. You don't touch him ever. Do we understand each other? We do. Di tengah ketegangan itu, Abruzzi dipanggil oleh Bellic untuk menegaskan sesuatu. Tengah waktu yang sudah Bellic berikan kini sudah habis tak tersisa. Seluruh anggota industri penjara kini resmi digantikan oleh para napi lain, yaitu mantan anak buah Abruzzi itu sendiri. Dan meskipun Abruzzi sudah memohon dan mengemis pada Bellic, hal itu tidak merubah apapun sedikit pun, sehingga Michael harus kembali memutar otak agar bisa kembali bekerja dan juga berharap lubang galiannya tidak ditemukan oleh para anggota baru. Semenjak digantinya personil industri penjara, mereka mulai mengerjakan pekerjaan sisa-sisa Michael CS di dalam gudang. Michael dan Abruzzi hanya bisa melihat dari lapangan dan berharap lubang di tempat itu tidak ditemukan. Abruzzi sendiri meminta dengan sangat agar Bellic memberikannya kesempatan. Namun karena si Bellic hanya peduli dengan uang, ia pun meninggalkan Abruzzi tanpa merasa kasihan sedikit pun. Boss, just give me some time. I can match whatever Falcone is playing you. Ain't gonna find it. Miles yang menyogok anak buah Abruzzi berhasil masuk dan menjadi anggota baru di industri penjara. Sesuai niatnya di awal ingin membongkar apa yang sedang Michael kerjakan, dia akhirnya berhasil menemukan yang dicari, yaitu sebuah lubang besar tepat di lantai gudang. Abruzzi yang sadar jika saat ini dirinya berada dalam bahaya, kali ini memohon dengan sangat kepada Michael agar memberitahu di mana lokasi Fibonacci saat ini. Bukan dia peduli dengan Fibonacci, melainkan demi menyelamatkan dirinya sendiri yang mungkin akan diserang oleh napi lain setelah mereka tahu jika John Abruzzi sudah tidak memiliki kekuasaan lagi, ditambah dengan mengembalikan kepercayaan Billy yang akan memberikan apapun jika Abruzzi berhasil memberikan Fibonacci kepadanya. What do you say, Fish? Mengingat perkataan Abruzzi ada benarnya, Michael langsung berkonsultasi pada Burrow tentang apa yang harus Michael lakukan saat ini. Michael bercerita jika pria bernama Otto Fibonacci merupakan seorang karyawan di perusahaan Abruzzi. Dia tidak tahu menahu dengan kejahatan yang dilakukan oleh atasannya dan hanya bekerja layaknya karyawan konvensional pada umumnya. Hingga pada suatu hari, Fibonacci tak sengaja melihat pembunuhan yang dilakukan oleh atasannya itu, sehingga ia yang notabene adalah orang baik pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dan alasan kenapa melaporkannya bukan karena uang atau denda, melainkan memang hal itulah yang harus Fibonacci lakukan. Dan dalam waktu kurang dari 1 bulan lagi, jika Fibonacci tidak tertangkap, maka semua komplotan Abruzzi termasuk atasannya seperti Billy dan lain-lain akan mendekam di penjara yang lebih ketat daripada Fox Ripper. Yang dengan kata lain, jika Michael Chase ingin keluar dari sini, maka mereka harus mengorbankan satu orang baik yang tidak tahu apa-apa. But if I don't give him up, this whole thing's over. A good man has to die. Keadaan semakin memburuk ketika Sukri melihat anggota IP memikul karpet baru untuk menggantikan karpet yang lama. Atau dengan kata lain, ketika karpet digulung, maka lubang akan seketika terlihat yang membuat rencana pelarian mereka pasti ketahuan. We're gonna find a hole. We gotta do something. Michael yang semakin terdesak bertanya pada Abruzzi, apakah Fibonacci ini tentang Michael dan Abruzzi atau tentang mereka semua? Dan jika untuk keberhasilan misi, Michael meminta agar Abruzzi segera mengatur pertemuannya dengan Billy, di mana Michael sendirilah yang akan memberitahu di mana lokasi Fibonacci saat ini. If he wants Fibonacci,
He's gonna have to. Tepat setelah Abuji menghubungi Pili untuk mengajaknya bertemu, Michael langsung menghubungi rekan wanitanya bernama Nika untuk agar menjalankan tugas yang dulu pernah mereka bicarakan. It's me. Yes. Well, it's time. Singkat cerita, Michael pergi ke rumah sakit penjara untuk memeriksa jari kakinya kepada Sarah yang bertepatan dengan hari itu. Rupanya hari ini adalah hari ulang tahun Sarah yang ke-29. Ayahnya yang merupakan seorang gubernur hanya meluangkan 6 kali waktunya untuk merayakan dan cuma sekedar memberikan seikat bunga yang 1 minggu kemudian bunga itu akan mati dan pada akhirnya Sarah akan membuangnya ke tempat sampah. My father has actually managed to see me on precisely 6 of them. I get flowers instead. Flowers that end up dead and in the trash a week later. Okay. Michael akhirnya bertemu dengan Pili untuk membicarakan tentang di mana lokasi Fibonacci saat ini, di mana pertemuan mereka cukup menegangkan dengan saling mengancam satu sama lain. Namun yang tidak Michael sadari adalah Abruzzi rupanya memiliki foto Veronica yang besar kemungkinan diambil oleh Nick yang secara tidak langsung memberikan kita sebuah petunjuk jika ternyata Nick adalah orang suruhan Abruzzi untuk mengawasi Veronica. Where did you get this? Well, since you took it upon yourself to have some people watching over our interest on the outside, we took it upon ourselves to have some people watching over yours. Pada akhirnya Michael memberikan alamat di mana Fibonacci tinggal. Di sana Michael meminta agar Pili menghabisinya tanpa rasa sakit, di mana Pili tentu tidak menjanjikan hal tersebut karena memang dia sangat ingin menghabisinya. Canada. 345 Hamilton Avenue. Thunder Bay, Ontario. Malam itu juga Pili langsung pergi ke alamat yang Michael berikan, yang di sana ia bersama ketiga anak buahnya pergi ke rumah Fibonacci untuk menghabisinya. Saat itu juga di mana Fibonacci yang tidak tahu dengan serangan kejutan tersebut tampak tenang bersama anak dan istrinya di rumah. Bahkan saking tidak tahunya akan kejutan itu, Fibonacci berniat untuk membaca di teras rumah tepat ketika Pili CS sudah ada di depan untuk melakukan penyerbuan yang tiba-tiba esok harinya Abruzzi mendapat panggilan dari sekretarisnya terkait penangkapan Piri CS di Kanada. Mendengar hal itu, wajah Abruzzi sangat tegang, seolah menahan kemarahan karena Michael sudah menipunya. He's in deep. Abruzzi langsung pergi ke sel Michael yang mungkin hendak akan melakukan sesuatu yang buruk. Namun tanpa diduga, rupanya Abruzzi sangat senang dan merasa berterima kasih karena telah memenjarakan orang itu. Dan yang kemarin ketika bertemu dengan Pili, rupanya Michael dan Abruzzi sedang bersandiwara. Dan untuk foto Veronica sendiri, rupanya foto itu adalah foto jadul ketika Burau dan Veronica masih bersama. Yang meskipun Pili di penjara, dia sudah terlebih dahulu membayar belik seperti bulan-bulan sebelumnya. Sehingga untuk saat ini, dia masih aman dan bisa kembali ke gudang untuk menyelesaikan pekerjaannya. You are going to give me Fibonacci once we're outside these walls, right? Of course. Thank you. Dengan ditangkapnya Pili, Abruzzi akhirnya mendapat tahtanya kembali seperti sebelumnya, di mana Cooper yang saat itu bersama Michael memiliki firasat jika Michael lah orang yang telah membantu Abruzzi. Namun di tengah pembicaraan itu, Michael dihampiri oleh Miles yang meminta agar Michael mengikut sertakan dirinya melarikan diri, di mana Michael seolah tidak peduli, yang membuat si Miles langsung pergi saat itu juga. Darwin wins inside these walls, not Einstein. Darwin. Dalam rangka rawat jalan, Michael kembali ke rumah sakit untuk memeriksa jarinya lagi. Yang di tempat itu, Michael kembali menyinggung perkara terkait ulang tahun Sarah yang terasa garing, di mana Michael melihat bunga pemberian dari si gubernur rupanya sudah berada di dalam tong sampah. Sehingga Michael yang tidak ingin Sarah sedih memberikan sebuah hadiah berupa bunga dari origami sebelum kembali ke sel. Sehingga Sarah yang menyadari hal itu hanya bisa senyum-senyum sendiri saking bahagia mendapat bunga dari orang yang sangat dia cintai.
Singkat cerita, Michael CS kini sudah kembali ke dalam gudang yang di tengah pekerjaannya. Entah bagaimana caranya Miles meminta izin kepada Bellic agar dibiarkan masuk ke dalam industri penjara asuhan Abruzzi, yang di sana Miles tengah mengancam dengan menginjak lubang buatan tepat di hadapan Bellic, di mana Michael yang sudah sangat kebingungan pun langsung menerima Miles dan membiarkannya bekerja sejak saat itu. That looks like Darwin's after all, eh, Fish? Ketika sedang bersantai, Paul dihubungi oleh ibu wakil presiden terkait pekerjaannya yang belum selesai-selesai, dan untuk mempercepat pekerjaannya, si ibu mengirimkan satu lagi personil seorang agen yang lebih profesional bernama Quinn yang baru saja masuk. Pak Quinn melakukan hal seperti ini tepat ketika dia menganggap jika Paul tidak sopan karena menunjuk ke arahnya. You gotta hand the reins over to me now so that I can save your ass. First off. Dengan kondisi tangannya yang dibalut perban, Paul menghampiri si ibu wakil untuk mengajaknya berbicara terkait maksud dan tujuannya memasukkan Pak Quinn ke dalam kelompok. Si ibu wakil menjawab jika hal itu terpaksa dia lakukan, bukan tanpa alasan, namun karena pekerjaan Paul yang terbilang lambat dan tidak membuahkan hasil, maka si ibu wakil memilih untuk mempekerjakan orang yang lebih profesional. That's bad news for everyone. Sementara Paul dan si ibu wakil sedang berbicara, Pak Quinn sendiri pergi mengunjungi mantan tunangan Veronica untuk menanyakan di mana saat ini Veronica berada. Di sana, Pak Quinn mengaku sebagai seorang pegawai asuransi yang sedang melacak keberadaan Veronica, apakah dia baik-baik saja atau tidak akibat dari ledakan apartemennya beberapa waktu lalu, di mana si tunangan yang mendengar hal itu tentu merasa khawatir, kemudian mempersilahkan Pak Quinn masuk agar mereka bisa bercerita dengan nyaman. With any certainty, so Veronica could be okay. We just can't find her. We were hoping you could help. Veronica yang masih sibuk dengan pekerjaannya mendapat pesan dari mantan tunangannya terkait di mana dia berada saat ini, yang ternyata orang yang mengirim pesan itu bukanlah si tunangan, melainkan Pak Quinn, karena si tunangan sendiri sudah berakhir seperti ini sejak tadi. Setelah mendapatkan balasan dari Veronica, Pak Quinn langsung melacak di mana wanita itu berada, karena selain jago mesel, Pak Quinn rupanya juga jago dalam bidang IT, sehingga ia berhasil melacak keberadaan Veronica tepat setelah menjawab pesan dari si tunangan. Ketika sedang menonton televisi, Veronica menjelaskan hasil temuan yang dia dapatkan setelah mencari informasi tentang perusahaan Ecoville, yang ternyata perusahaan tersebut hampir bangkrut dengan total uang yang tersisa adalah $500 juta. Dan setelah tahu jika uang dalam rekening perusahaan dikeluarkan entah kemana, Nick menyimpulkan jika uang tersebut masuk ke dalam kantong pribadi, bahkan Ecoville sendiri besar kemungkinan adalah perusahaan bodong. You can't hide $500 million just by moving a few decimal points. Di tengah menonton itulah, Nick akhirnya menyadari jika uang $500 miliar itu akan digunakan untuk kampanye si ibu wakil yang akan mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga ia membakar semua uang milik sang kakak agar untuk bisa memenangkan suara masyarakat Amerika yang nantinya akan digunakan dengan istilah serangan fajar. Maybe not a small country. Maybe this one. Masih dalam posisi bercerita, Nick dan Veronica tidak menyadari jika saat ini Pak Quinn sudah berada tepat di dekat rumah peninggalan ayahnya Nick. Lantas, apa yang akan terjadi terhadap Mick CS? Entahlah.